Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'du, yang saya hormati Miss Yuli dan teman-teman seperjuangan kelas 5C sore. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya Nur Aini dengan NPM 3119062 dan rekan saya Nisa Aulia Rahmat dengan NPM 3119055 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jenis Public Speaking Retorika. Definisi retorika. Retorika yaitu berasal dari bahasa Yunani, retor yang artinya bertutur kata, sedangkan orator yaitu orang yang pandai bertutur kata. Jadi definisi retorika yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana berbicara di depan umum atau publik dengan sistematis dan logis untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang lain. Tujuan mempelajari retorika yaitu manfaat mempelajari retorika diantaranya ialah membimbing diri sendiri dalam beretorika, antara lain ialah membimbing pembicaraan kita dalam mengambil keputusan, memahami kejiwaan pendengar, menemukan ulasan yang baik, dan mempertahankan argumen yang kita pakai. Next, 3 bagian penting menurut Aristoteles yaitu Aristoteles menjelaskan seorang pembicara yang bisa mempengaruhi publik tingkat pengaruhnya besar, yaitu seorang yang mempunyai teori seperti ini. Menurut Aristoteles, dalam retorika terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu etos. Etos berhubungan dengan kredibilitas seorang, reputasinya seperti apa sih selama ini, apakah informasi yang disampaikan bisa dipercaya, apakah dia punya keilmuan untuk berbicara? Apakah dia adalah orang yang bijaksana? Jadi penting juga untuk membangun reputasi kalian. Kadang-kadang juga ada pembicara yang emang udah ada kredibilitasnya tinggi banget. Sehingga bahkan sebelum naik panggung itu kita bakalan setuju aja apa yang disampaikan. Jadi bangun reputasi kalian buat orang yang percaya bahwa kamu adalah orang yang bisa dipercaya dan selalu berkata benar. Yang kedua yaitu ada logos. Logos atau logik. Materinya ini bisa diterima oleh akal sehat. Kalau tidak bisa diterima oleh akal sehat, orang juga malas ngedengarnya. Yang ketiga yaitu patos. Patos, kemampuan untuk menyentuh sisi audien. Yang kira-kira kemampuan untuk menyentuh sisi audiens, apakah informasi yang ilmuwan untuk berbicara, apakah dia adalah orang yang bijaksana, yang kira-kira bisa membangkitkan emosi, dan ini bisa kalian lakukan dengan terlebih dahulu mengenal audiensnya. Apakah kira-kira yang menyentuh audiens, informasi apa yang cocok untuk audiens? Makanya penting banget dengan kita mengenal audiens terlebih dahulu sebelum kita menyusun public speaking kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nisa Aulia Rahmat, jenis-jenis retorika. Baik, saya akan melanjutkan dari Aini, yaitu sebentar. Jenis-jenis teorika. Yang pertama itu ada monologika, yaitu ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara. Selanjutnya yaitu dialogika, yaitu ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana 2 orang atau lebih berbicara. Selanjutnya yaitu ada pembinaan teknik berbicara.
Pembinaan teknik bicara yaitu efektivitas monologika dan dialogika tergantung juga pada teknik bicara. Menurut Arman Agung dalam tulisan yang berjudul Keterampilan, yaitu retorika dan berbicara efektif, menjelaskan bahwa dari segi kepentingan atau tujuan yang dicapai, retorika dapat dibagi menjadi dua, yaitu retorika persuasif, yaitu retorika yang bertujuan mempengaruhi orang dengan tidak memperhatikan atau mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran dan mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran. Retorika yang seperti ini dapat kita jumpai di mana-mana. Contohnya adalah digunakan oleh sebagian besar penjual obat kaki lima dalam mempromosikan dagangannya. Terus yang selanjutnya itu retorika dialektika, yaitu yang sering juga disebut sebagai retorika psikologi, yaitu retorika yang sebagai kebalikan dari retorika persuasif. Retorika ini sangat memperhatikan atau mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran, kebajikan moralitas, dan sifatnya dapat menenangkan jiwa. Tujuan utama retorika ini mengarah kepada pembinaan spiritual. Unsur-unsur retorika. Yang pertama itu ada pembicara atau komunikasi. Yang kedua itu ada pendengar atau hadirin. Yang ketiga itu ada bahasa. Yang keempat itu ada penggunaan bahasa. Lalu pengetahuan atau materi. Dan terakhir adalah pesan dan salurannya. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin ditanya atau yang ditambahkan? Terima kasih. Bisa lagi di jalan ya, Miss? Enggak kok. Oh, enggak. Kirain lagi di jalan. Oke, ada pertanyaan enggak tentang retorika ya? Tolong materinya jangan lupa di itu ya. Di upload Google Classroom. Iya, Bu. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan jenis public speaking retorika. Tadi ada kesimpulan nggak sih? Nggak ada ya? Belum ada kesimpulannya. Jenis public speaking retorika, sejarah. Kalau sejarah sudah ya, kalau tidak salah sudah dibahas. Janjian di pagi ya. Sejarah retorika dari zaman sebelum Masehi, kemudian Yunani, Romawi, terus Queen Elizabeth. Retorika pertama dikenalkan ketika round table, ketika pertama kali itu ya, round table, ketika perjamuan gitu. Itu diperkenalkan namanya retorika.
di mana pembicaraannya itu tersusun dengan rapi, ada pendahuluan, kemudian ada data, gitu ya, bagian body pembahasan, kemudian bagian kesimpulan. Itu saat itu diperkenalkan. Itu pada awal, aduh saya lupa. Kalau udah tanggal saya mah lupa banget ya. Kayak kadang-kadang ibu saya lahir aja saya lupa hari lahirnya. Pokoknya sebelum Masehi itu sudah diperkenalkan retorika, sudah. Kalau dalam Islam kita kaitkan dengan Islam, retorika itu sudah ada ya. Bahkan ya, kalau kita berpikir lebih ke belakang, bahwasanya Allah itu sudah mengajarkan retorika dari mana gitu kan? Kok bisa? Loh, bisa. Oh, guys, sebentar ya, ada telepon saya teh ya. Bentar ini. Oke, sorry. Ayo, mau atau ingin menambahkan? Kak Ayu ingin bertanya.
Ini kayaknya diam-diam baik nih. Nggak ada pertanyaan nih. Aduh, Ada itu di Salman. kolom chat. Ada Bu, Di bentar. Maaf, Miss. Kenapa? Ada di kolom chat. Oh, di kolom chat. Oh, saya nggak baca. Iya Oh, Bu. Salman udah. Apakah seni berbicara dengan candaan atau nyanyian juga termasuk bagian retorika? Oke, seni berbicara ya dengan candaan atau nyanyian. Dengan candaan contohnya kayak apa, Man? Emang ada ya seni? Maksudnya candaan itu bukannya Itu Miss, maaf, kayak apa? Ustadz salah satunya kayak yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, terkadang kan beliau Oh, bercanda. ada candaan-candaannya, Ya, ya. atau mungkin seperti Kiai Haji Zainuddin, Ya. Ya, terkadang yang apa yang lagi viral itu apa yang dari Medan itu ada apa ya yang ibu-ibu gitu kan. Tahu gitu kan Nabi yang banyak istrinya siapa? Bukan itu yang Nabi yang banyak istrinya itu. Oh enggak, Nabi ini loh yang ada istrinya dua itu siapa ya? Saya lupa itu. Lucu gitu. Tahu Firaun gitu kan? Tahu gitu kan? ya, Yang itu loh, Man. Yang itu kan? Itu kan bercanda kan istilahnya. ya Miss. Nah, kayak gitu maksud Salman ya. Atau nyanyian. Nyanyian berarti seperti Roma Irama kalau ngomong aja kayak nyanyian gitu ya. Apa kayak Ya. apa nyanyian? Terkadang ada yang kesimpulan, contoh ketika berbicara terkait materi A, kemudian nanti ada penyimpulannya dengan nyanyian yang sudah terkombinasi dari materi yang udah disampaikan gitu, Miss. Jadi Masa ada dosen eh, seperti itu atau gimana? enggak, maksudnya Apa? kadang kan ada yang seperti itu, maksudnya itu termasuk retorika gak gitu. Hmm, Enggak, Kalau maksud pertama saya itu buat contoh buat nyanyian. nyanyian, maaf, terutama buat yang ini, Miss, kayak melibatkan anak-anak gitu. Hmm, oke oke oke. Dulu ada waktu zaman saya masih kecil ya. Waktu itu ada Kak Seto. Ya kan? Program Kak Seto. Koko kayaknya itu enggak sih kok? Pernah ngalamin enggak kok? Yang itu loh program nyanyian di sore hari itu loh kok. Jangan-jangan Koko sama nih mas saya nih. Ya. Kadang-kadang aja sih Oh, suka kok itu. nggak pernah nonton ya? Iya, Oke. Miss. Jadi kalau saya seneng itu ada nyanyian, jadi ada on the spot nyanyinya itu kayak Kak Seto gitu kan, terus ada Kak siapa lagi gitu. Itu di TVRI, saya ingat banget. Jadi ininya itu apa nyanyinya itu sambil berpantun gitu. Nah, mungkin seperti itu ya, nyanyian termasuk bagian retorika. Mengapa retorika dianggap sebagai kajian yang penting dalam ilmu komunikasi? Bagaimana cara agar kita bisa menguasai ilmu retorika? Fitri. Monik sudah siap-siap mau makan kayaknya nih. Enggak, Miss, lagi telepon. Saya juga lagi telepon tadi, maaf ya. Mungkin kita cek sound dulu nih dari pemakalan nih. Nisa Nur Aulia masih bergabung. Nisa, nggak ada Nisa. Oh, Nisa ada Nisa. Nisa dengan ini ya. Nuraini Bu. Ya, Nuraini. Kalian tuh ada dua Aininya ya. Satu lah ini, Nuraini. Siapa yang mau jawab nih? Saya pengen jawab pertanyaan dari Fitri dulu, Bu. Oke, siap. Fitri, tolong disimak. Bagaimana cara agar kita bisa menguasai ilmu retorika? Yang pertama yaitu kita latihan berbicara dengan irama dan tanpa teks.
Hal pertama yang dilakukan itu untuk melatih kemampuan retorika yaitu temukan irama berbicara kalian. Irama di sini bukan seperti menyanyi, tapi kalian harus tahu juga berbicara saat untuk kalian berhenti, tapi jangan bergumam seperti hem. Jadi kalau kalian bergumam hem itu menunjukkan kalian tidak menguasai materi dengan baik. Berikan keheningan saja dan jangan bergumam. Kemudian memberikan penekanan pada diksi tertentu. Misalnya ketika mengucapkan diksi yang bernada ilmiah, nada kalian agak tinggi. Dan ketika memberikan contoh, kalian mengucapkannya dengan santai, ataupun penekanan. Hindari berbicara yang terkesan menghafal dan dengan nada monoton. Yang kedua yaitu latihan variasi ekspresi dan gerakan tangan. Ini yang paling penting, selain berbicara dengan hebat, kemampuan berbicara juga harus diimbangi dengan ekspresi wajah dan gerakan tangan. Bukan tanpa sebab karena jika kalian bayangkan seorang pembicara publik yang sedang berusaha mempersuasi kawanan mahasiswa untuk berdemo, mempunyai narasi yang bagus, kemampuan berbicara yang hebat, tapi ketika berbicara tidak menunjukkan ekspresi apapun dan tidak menggerakkan tangannya untuk menunjang kemampuan berbicaranya. Yang ketiga yaitu latihan menatap audiens. Ini juga yang cukup penting, yaitu latihan menatap mata audiens ketika berbicara. Latihan ini hanya bisa dilakukan secara real, yaitu harus benar-benar mencari seorang audiens, kemudian berbicara di depannya, dan tataplah matanya dengan meyakinkan. Yang keempat yaitu membaca suasana audiens. Membaca suasana audiens. Terkadang public speaker ketika berbicara tanpa sadar mengucapkan sesuatu yang lucu. Nah, ketika audiens tertawa, maka hentikan dulu berbicara kalian sampai seluruh audiens berhenti tertawa. Baru lanjutkan lagi. Kemampuan membaca suasana audiens itu yang penting bagi public speaker. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Dari rekan saya, Nisa, ada yang ingin ditambahkan atau yang lain? Yang lain mungkin ada yang sudah terbiasa berbicara di depan, mungkin bisa sharing bagaimana sih caranya gitu kan, supaya kita bisa sebetulnya menguasai ilmu retorika itu. Saya berkali-kali menyarankan bahwasanya jam terbang memang harus kita kuasai. Itu, ya kan? Yang kedua, kita itu ketika berbicara di depan bukan lagi teori. Teori itu hanya dasar kita untuk pegangan saja. Tapi ketika kita di depan, maka otomatis sudah semua bahan yang sudah kita persiapkan, baik itu PowerPoint tools-nya, ya, maupun explanation-nya, itu harus betul-betul kita kuasai. Jangan sampai ketika kita berbicara di depan audiens, kemudian kita lupa dan guguplah. Tapi ketika kita sudah siap, maka kegugupan itu bisa diminimalisir. Itu ya. Nah, kemudian saya mah pelupa, Bu, gitu kan. Saya mah pelupa nih. Jarang banget yang namanya saya tuh ingat dengan tepat kata-kata tersebut. Itu jadi penghalang saya. Itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Saya katakan, jangan pernah kita berdasarkan kepada apa yang kita hafal, tapi apa yang kita pahami.
kita jadikan itu pemahaman. Jadi topik bahasan yang akan kita bahas nanti itu kita harus paham, bukan harus ingat. Tapi dipahami betul. Oke, nanti setelah ini saya kalau tidak maghrib nih, ini udah 5:30 ya. Subhanallah. Ya, kayaknya prakteknya enggak ini deh. Besok praktek ya sebelum kita mulai. Kalau enggak di sesi nanti ada praktek, saya ingin praktekkan kepada teman-teman nanti ya supaya teman-teman itu siap ketika ditunjuk berbicara tentang topik bahasan tertentu. Oke, dilanjut aja deh. Kalau gitu, hari ini berapa kelompok? 1. Berapa 1, Mi. kelompok? Hah? 1. 1 ya? Iya. Oke, dilanjut dulu. Jawabannya silakan dilanjut. Makan teman-teman. Dari pemakalah mungkin nih ada tambahan untuk melengkapi. Nisa Nur Aulia. Boleh nyawat, silakan. Tadi ada 3 pertanyaan di kolom chat. Iya. Ini tadi Fitri kan, bagaimana cara agar kita bisa menguasai ilmu retorika. Tadi kan sudah saya tambahkan. Kemudian si Ray bertanya mengapa retorika dianggap sebagai kajian yang penting dalam ilmu komunikasi. Terus yang itu pertanyaan Salman juga belum ya? Apakah seni berbicara dengan candaan dan ini termasuk bagian? Oke. Nisa kok diem mana ya Nisa? Nisa. Ngeheng jangan-jangan Nisa. Siska malah senyum. Yes, ya. Iya, Siska lagi di mana ini? Oh, iya. Di mana nih? Miss lagi ngajar ngaji, Miss. Subhanallah, Ibu Ustazah, ya Allah, ngajar ngaji sambil ngajar ngaji ya. Sambil ngajar ngaji sambil dengerin ini ya retorika. Tuh. Mantap. Ya, nggak apa-apa. Ayo, Nisa. Mungkin saya akan, Ibu mungkin pengen jawab pertanyaan dari Siti Rahayu Kayu. Oke. Mengapa retorika dianggap sebagai kajian yang penting dalam ilmu komunikasi? Dalam buku Theories of Human Communication, karangan Littlejohn dikatakan bahwa studi retorika sesungguhnya adalah bagian dari disiplin ilmu komunikasi juga. Jadi retorika ini bagian dari disiplin ilmu komunikasi karena di dalam retorika terdapat penggunaan simbol-simbol yang dilakukan oleh manusia. Retorika berhubungan erat dengan komunikasi, sehingga retorika juga dapat dikatakan suatu seni dari mengkonstruksikan argumen dan pembuatan pidato. Oke, simbol-simbol komunikasi. Kayaknya ya ketika awal pertemuan saya sudah memberikan beberapa, kalau tidak salah ya, itu ada namanya simbol-simbol komunikasi. Simbol-simbol interaksi komunikasi. Nah, kita terkadang, kenapa kita harus mempelajari ilmu komunikasi? Terkadang ketika kalian menerima pesan, contoh dengan simbol saja, tiba-tiba saya kasih lope lah ya, lope ke Salman. Ada beberapa anggapan, ya enggak? Coba deh, saya tanya sama kalian. Jangan saya deh, si Ray deh contoh ya, si Ray kasih lope gitu ke Salman tiba-tiba di Zoom. Ada beberapa anggapan kita tentang simbol tersebut. Ya enggak, ayo. Benar enggak? Tahu-tahu Monik kok ngasih gitu kan ke Agung lope. Pasti Koko bertanya, kok tumben ya Monik ngasih lope ke Agung gitu. Terus Salman, oh udah biasa itu mah. Artinya apa?
Satu simbol saja sudah memberikan arti atau makna yang berbeda. Jadi setiap orang itu mempunyai perbedaan. Makanya kita belajar namanya ilmu komunikasi di sini. Saya tuh bingung deh. Saya aja bingung ya. Mungkin teman-teman di sini nggak bingung. Saya itu berpendapat gini. Ini mungkin karena saya saja nih. Mungkin kalian berbeda. Ketika saya melihat foto di Facebook, ya, ketika saya melihat foto di Facebook, kan ada beberapa simbol. Ketika saya klik foto, kemudian saya mau like, kan ada jempol, ada love, ada care, ada O gitu kan, ada yang emoticon yang O gitu, wow gitu kan, dan lain-lain. Nah, suatu saat saya kasih picture, maksudnya saya lihat picture itu, lihat gambar mahasiswa saya kasih lope. Kemudian ada yang bertanya gitu, itu siapanya tuh gitu. Artinya apa? Simbol itu berbeda, setiap orang memaknai simbol tersebut. Tapi berbeda ketika kita melihat simbol gambar di jalan raya. Beda nggak? Beda nggak? Beda dong. Ada simbol namanya itu, ada gambar yang namanya gambar anak-anak kecil gitu kan. Kemudian artinya apa itu kalau anak-anak kecil? Berarti banyak anak-anak kecil yang lalu lalang kan. Itu udah solid simbolnya. Simbol solid. Jadi berbeda ketika orang memaknai simbol. Nah, apalagi kalau saya kasih lope aja semua di Instagram itu nggak ada yang like, ya nggak? Cuma lope kan, tandanya kan. Nah, berarti saya berpikir gini, oh di Instagram aja love gitu kan. Kalau di Facebook love dipertanyakan gitu. Wah, berarti nih orang lebih perhatian kepada orang tersebut gitu. Nah, itu yang salah ya. Sih untuk membedakan makna itu tersebut ya. Seperti lampu merah, hijau, kuning gitu kan. Hijau, kuning, merah itu adalah simbol. Kalau simbol cinta itu umum general. Berbeda ketika kalian berdua berhadap-hadapan, kemudian memberikan simbol cinta. Itu sudah spesifik. Tapi kalau kalian di sini, tiba-tiba, aduh mana dong simbol love-nya, kasih dong, gitu kan. Karena sudah memberikan materi yang bagus, gitu. Itu, simbol cinta itu adalah ketika di Zoom, ya enggak? Kalian kan ada stiker nih, reaction, ya kan? Saya kasih reaction nih. Saya kasih, ayo dong kasih reaction-nya yang itu. Saya kasih love, gitu kan? Artinya, itu cinta bukan cinta yang spesifik, bukan yang khusus, tapi umum semua. Ya, cinta yang istilahnya persahabatan, penghargaan dan lain sebagainya. Berbeda ya. Makanya kita perlu belajar ilmu komunikasi. Oke, apalagi retorika. Retorika ketika berdebat nanti itu kita butuh retorika. Ya, butuh bagaimana cara menyampaikan pendapat, butuh bagaimana cara berdebat, bagaimana cara kita berbicara, menjelaskan berdasarkan data, bukan asal bicara. Ingat itu. Ketika kita berdebat, jangan asal bicara, jangan asal asumsi. Ingat itu ya, tidak boleh berasumsi semau kita. Tapi kita harus berdasarkan data yang ada, yang sudah kita baca, dan sudah kita persiapkan. Tuh. Kalau tadi Salman bicara tentang apakah bisa menjadi retorika yang bercandaan gitu kan, sama yang nyanyi gitu. Bisa. Itu adalah teknik sebetulnya, Man. Ya, itu adalah teknik retorika. Bagaimana cara penyampaian? Karena retorika itu sebetulnya untuk mengubah bukan mengubah pendirian, tapi mengubah seseorang yang dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, atau menggiring. Tapi bukan menggiring opini ya, berbeda ketika kita berbicara retorika menggiring opini. Itu juga ada tekniknya. Seperti apa? Nah, sepertinya sudah dijawab. Kalau contoh kayak tadi itu retorika seperti bercandaan, kemudian dan nyanyian, kayak tadi pagi kejadiannya. Saya meminta anak pagi untuk berbicara tentang malam. Terus dengan jawabannya dia bilang, malam ini malam terakhir bagi kita.
Saya langsung bengong. Kan itu sama, Bu. Oh, berarti pakai nyanyian. Oke, saya bilang saya terima. Ya, saya terima. Gitu. Karena kamu pakai nyanyian. Tapi coba, kalaupun pakai nyanyian sendiri. Ciptakan sendiri. Jangan orang lain yang menciptakan. Ya, boleh nggak? Boleh. Siapa yang melarang? Contoh ketika Salman bercerita tentang sahabat Rasul, ya kan? Boleh nggak pakai nyanyian? Boleh sekali, silakan. Karena kebanyakan anak-anak memang suka menyanyi. Apalagi kalau nyanyiannya itu diganti ke bahasa Korea, boleh nggak? Oh, mangga, silakan. Salman langsung Korea, K-pop gitu kan? Sekarang anak-anak sekarang mah lagi itu kan, lagi tren Korea tuh, lagi tren K-pop. Nah, sarangai, siapa sih sarangnya apa? Lagi saya sarang gangga, Miss. Nah, nggak ngerti lah pokoknya ya. Ya, pokoknya itulah retorika bahasa ya. Bahasa itu selalu yang namanya tumbuh dan berkembang. Itu bahasa. Jadi apapun kalau dari awal kalau saya bicara tentang bahasa itu sangat-sangat lama dan panjang, nanti suatu saat kita akan berdiskusi tentang itu. Oke, siap ya? Siap? Nggak ada lagi? Tidak ada lagi? Nih udah saya dengar udah ada ngaji nih di masjid. Jadi sepertinya nanti tesnya, anggap aja tes. Saya akan tes. Contoh, kalau tes Bang Subhan gitu, tiba-tiba saya, Bang Subhan, coba. Nanti langsung bicara seperti itu ya. Kokoh gitu. Nanti Kokoh langsung bicara nyambung, Siska. Jadi saya akan satu persatu, saya akan coba bagaimana cara, mengaplikasikan retorika itu. Siap ya, next week ya. Katanya dari praktek. Kenapa sih, Re? Menyambungkan apa gimana? Tidak harus menyambungkan. Jadi kalau si Ray sudah punya, ternyata, contoh gini ya, kayak tadi itu. Saya contohkan, biar teman-teman tahu tekniknya. Saya tadi gini, oke, siang, langsung detik itu juga, saat itu juga, langsung teman-teman saya bilang, si Ray, siang. Langsung si Ray jawab, ketika siang hari, betapa enaknya minum air kelapa dengan es, gitu kan. Nah, itu adalah retorika, penyampaian, kan? Atau si Ray mau puisi. Kalau siang, ku duduk termenung di bawah pohon rindang. Sayangnya, saat itu ada sebuah anjing yang menggonggong. Hingga saya lari terbirit. Nah, itu boleh dengan langsung dengan yang tergambar di otak. Itu akan melatih kita. Jadi cara latihannya dulu saya begitu, ya. Jadi kemudian, oke, Sira udah selesai, gitu kan? Langsung, Kokoh, malam ini, Kokoh. Enggak ya, kok ya, masa Kokoh harus nyanyi dangdut kok. Tadi tuh begitu, gimana itu anak sekelas nggak ketawa, coba deh. Terus semua anak ketawa. Saya langsung bengong aja, ya Allah, saya bilang, kenapa jadi begini ya? Gitu kan. Udah gitu habis malam, Samudra banyak ikan, sudah katanya gitu. Ya Allahu Akbar. Iya sih, tapi nggak gitu juga, saya gituin kan. Terus laut. Oh laut, sampaikan padanya, aku rindu mantan, katanya. Astagfirullahaladzim. Saya udah geleng-geleng kepala tuh anak pagi tadi. Saya bilang, benar-benar ya. Kelakuan tuh anak ya. Dah, jadi begitu ya. Dan mungkin nggak akan saya munculkan kembali siang malam laut itu nggak bakal ya muncul gitu. Jadi randomnya kata-kata yang lain. Oke, siap ya guys? Siap, Miss. Oke, Insya Allah Miss. Siap. Ya. Oke, jangan ntar Salman diminta, oke Salman gitu, Rasul langsung cerita panjang. semua diceritakan, nggak juga ya. Dari lahir sampai wafat, Miss. Iya. Dari lahir, aduh lama banget. Itu kayaknya yang dengerin udah langsung mulai. Oke, kalau gitu, ini tolong Konisa nggak muncul-muncul lagi ya.
Nisanya pergi ya. Ya, Bu. Langsung kabur. Oke, ini langsung ditutup aja, Neng. Baik, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf saya sebelumnya tidak bisa buka kamera karena terkadang kalau kamera saya buka langsung up and down kayak kemarin-kemarin ya. Mohon maaf banget, padahal saya pengen banget buka kamera biar kalian tidak kangen sama saya gitu. Tapi nggak apa-apa ya, dimaafkan ya. Baik, Miss. Iya, dimaafkan ya, soalnya beneran saya kepengen banget buka cam. Kalau buka cam langsung ada peringatan, Anda tidak bisa gitu kan. Nah, itu yang jadi persoalan saat ini. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sehat-sehat semua ya. Amin, amin. Stay Makasih, Miss. healthy. Makasih, Miss. Saya leave meeting ya. Oke.